Shalom Bapak Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita siapkan hati kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang padamu pada pagi ini. Dengan segala rendah hati Tuhan, kami menyerahkan hati kami, tubuh roh kami untuk kami datang padamu. Yang kuduskan kami Tuhan, sucikan kami, layakkan kami. Untuk kami masuk lebih dalam lagi dengan mana hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa, kami tanggalkan segala masalah kami, persoalan kami. Apapun jadi kendala dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan di bawah kaki salib-Mu. Biar Engkau Tuhan yang dimuliakan dari dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji besarkan nama-Mu. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian buat Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahathiri. Roh Kudus Kau hadir di sini. Mari Bapak Ibu Saudara, kami ajak bagi berdiri. Kita pujikan dengan hati kita. Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus Ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus Kau hadir di sini, Yang Kau hadir di sini Tuhan. Roh Kau melihat Kudus kami pada Ku pagi ini. mengasihi. Betapa kami mengasihi-Mu begitu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
Tuhan dan layak dipuji. Beri kemuliaan buat Tuhan, beri kemuliaan buat Dia, sembahlah Dia. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian bagimu pujian namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Benar Tuhan, Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Engkau yang layak ku tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Berkatilah kami bagiin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembahmu. Haleluya. Amin. Ibu siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita angkat coba pujian bagi Tuhan. Satukanlah hati kami ya Tuhan. Kita umat bertuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah
tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kami memuji membangun. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa berdoa. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibagikan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, kami bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Dan kami memuji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian buat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, hari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yang layak dipuja kami. Oh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, hari bersorak
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Biarlah Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Yesus, Kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
kita berdoa. Maha besar Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, yang mengundang kami dalam ibadah pagi hari ini. Engkau yang memelihara kami dari hari lepas sehari hingga sampai hari ini, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, di ruangan yang sempit ini, atau ruangan yang kurang pas ini, tapi kami mohon perlindungan Tuhan untuk setiap pribadi. Kami akan mempercayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan, untuk hari ini. Terima kasih Bapa untuk perjumpaan pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati akan teman-teman yang ada di rumah, yang mungkin mengikuti ibadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan berikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, jadi duduk toh. Saya kira dari bangun. Oke. Pagi saudaraku. Saudara sehat hari ini? Sehat ya? Harapan saya saudara tetap sehat. Di situasi yang seperti ini saudara tetap sehat. Kalau saudara belum sempat, ada keluarga saudara yang belum sempat datang ibadah karena sesuatu hal, ruangan yang sempit, tidak usah gentar. Jangan berpikir bahwa itu hal yang keliru. Kemarin kita bicara, ibadah itu ternyata bukan hari Minggu. Hari Minggu adalah bagian kecil dari sebuah ibadah, itu hari Minggu. Bagian kecil saja, ketemu dengan teman-teman Kristen, ketemu dengan orang-orang Kristen di ruangan ini, lalu saudara berwajah Kristen, sedikit kayak Tuhan Yesus, lalu itu sudah berpikir ibadah, bukan, itu bagian kecil saja. Di Roma 12 yang kemarin kita bahas bahwa dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, artinya segala aktivitas hidup kita itu sebuah ibadah. Di rumah maupun di jalan maupun di pabrik maupun apapun saja yang saudara sedang kerjakan itu sebuah ibadah. Jadi ibadah bukan pada hari Minggu, ibadah adalah setiap hari. Segala aspek kehidupan kita, perilaku kita, perkataan kita dengan orang tua dengan anak, istri dengan suami dan suami dengan istri, bahkan dengan tetangga orang yang tidak Kristen, itu harus menjadi ibadah, sehingga orang-orang yang di dalam kegelapan berkata, aku jumpai terang dalam kehidupan orang ini, karena ada Kristus di dalamnya. Sehingga Tuhan berkata, janganlah terangmu itu disembunyikan di dalam gantang atau di bawah tempat tidur, biarlah terangmu itu bercahaya. Itu janji Tuhan. Jadi artinya kelak kalau ini dirombak, gereja dirombak, gereja dihancurkan, anak-anak Tuhan masih bisa ibadah. Karena ibadah itu bukan di dalam sebuah gedung, tapi ibadah adalah sebuah kehidupan yang dikorbankan. Amin. Sudah ngerti hal ini? Jadi setiap kita datang di sini ini bagian kecil sekali. Hanya 2 jam, sekarang 1 jam. Tapi hidup saudara dari bangun pagi sampai tidur itu berjam-jam. Lihat sandal kurang bagus saja sudah ngamuk-ngamuk. Lihat piring tumpuk-tumpuk besar di wastafel sudah marah. Lihat WC yang mungkin kurang begitu nyaman, begitu sudah marah. Lihat uang yang begitu menipis, sudah marah. Melihat kondisi yang tidak enak, tekanan darah tinggi, marah. Kondisi seperti itu. Jadi saya harap saudara, pagi ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Siap untuk sungguh-sungguh? Apakah virus corona itu serius, saudaraku? Serius enggak, saudaraku? Halo? Serius enggak? Tidak. Yang paling serius kalau ada orang percaya masih hidup dalam dosa, itu lebih serius. Amin?
Memang ada. Memang mesti kita pakai masker, kita cuci tangan, kita hidup higienis, kita hidup sehat. Pada akhir zaman ini mesti kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau dulu saudaraku yang kasih Tuhan, kita hanya biasa-biasa saja. Tetapi akhir zaman, Tuhan, pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan itu harus hidup benar. Yang kudus semakin kudus, yang jahat semakin jahat. Dan Tuhan mulai dari hidup pribadi ini, bagian luar ini, saudaraku. Anda diizinkan virus corona, setiap kita cuci tangan, cuci kaki, mandi, pakaian selalu higienis. Yang dulunya pakaian tengklumbruk di kamar harus tersisihkan karena adanya virus. Tapi Tuhan sebenarnya ada maksud Tuhan supaya dalam hidup kita lebih higienis menjelang kedatangan Tuhan, lebih kudus di dalam kedatangan Tuhan. Jadi setiap kita ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara tahu, kita ini serius setiap pribadi. Tidak gandeng-gandengan, saudaraku. Siapa yang diangkat ke surga? Henoh, saudaraku. Istrinya di mana, saudaraku? Saya bilang Henoh tidak punya istri ya. Istrinya tidak diangkat. Gitu ya. Yang diangkat satu aja. Gitu. Jadi saudara kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan pada hari-hari ini. Tenanan Tuhan. Ibadah saudara setiap hari. Saudara mungkin hari ini besok pagi saudara tidak bisa datang ibadah karena sesuatu hal. Saya tidak bisa datang Pak Thomas, saya mau keluar kota. Silahkan keluar kota, tapi keluar kota saudara dalam ibadah. Gitu ya. Apa artinya saudara keluar kota rame-rame dengan teman-teman tidak ibadah? Ngomong saudara mesti sungguh-sungguh dengan baik, saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan ya. Kita baca satu ayat di dalam Ayub 1 ayat yang 21. Tolong Dika. Kemarin Dika datang sini. Saya bilang, saya lagi nyapu ngepel. Tolong itu kumbal pel dicuci ke. Lalu saya nyapu selesai. Terus saya bilang, silakan duduk. Saya ngepel. Dia hanya nyuci kumbal pelnya aja. Saya nyapu dan ngepel. Lalu setelah itu saya pergi dengan dia, saya cerita pada dia gini. Apapun yang saya kerjakan di gereja, baik ngepel, cuci piring, dan lain sebagainya, semuanya, saya anggap saya sedang mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Dan saya akan mengerjakan dengan sukacita. Enggak menopo gini, enggak. Saya akan kerjakan dengan sukacita, dengan gembira saya kerjakan. Karena saya sedang melakukan untuk Tuhan. Kalau saudara sedang bicara dengan suamimu, anggaplah saudara sedang bicara dengan Tuhan pada waktu itu. Kalau kau sedang suami sedang bicara istrimu, anggaplah saudara sedang bicara dengan Tuhan, sedang ibadah. Maka kehidupan saudara akan lebih dahsyat. Kita baca saudaraku, satu ayat ini saja saudaraku. Kita akan selidiki sesaat. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kisah ini tentang Ayub. Ayub itu adalah orang yang hidupnya apa saudaraku? Saleh. Hidupnya apa? Benar. Hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu Ayub saudaraku. Tetapi Alkitab catat dan satu kali dia mengalami musibah dengan sekejap mata. Sekejap saja anaknya mati semua. Sekejap saja semua hartanya habis. Dan semuanya habis dikatakan hanya sekejap. Lalu dia berkata dengan kalimat ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya kasih tahu pada saudara. Apa yang saudara punya dalam hidup ini. Akan diambil semuanya. Akan diambil. Saudara percaya atau tidak, akan diambil. Semuanya. Sedikit demi sedikit akan diambil. Novi punya anak ya, Via? Sudah berapa tahun tinggal dengan anakmu? 20 tahun. Mau berapa lama lagi dengan anakmu? Selama mungkin. Tidak untuk kawin deh, Nen. Tapi kalau kawin pergi ke Jakarta, sudah diambil dia. Dika menikah
satu Jakarta, satu di Bali. Lah kamu dewe ambil ini. Lah semua kan diambil. Siapa yang hari ini dengkulnya tidak sakit? Nah, orang-orang perempuan itu ya, dengkulnya pada sakit. Dulu jalan di catwalk ya, jalannya bagus. Wih, ceklok. Saya lihat adik saya dulu kok jalan, wah, high heel-nya tinggi. Jalannya high heel tinggi, tidak bisa jalan gini loh, bro. Lucu, sudah. High heel jalannya masih, wih, ceklok, wih, disimpang kayak gini, cetok, simpang kayak gini, tuh. Saya kisah iso, saudaraku. Dengkulnya mulai bengkong. Apa enggak mulai diambil dari Tuhan? Dengkulmu jejek loh. Didiamkan saja mulai diambil sedikit. Dulu saudaraku man es glak-glek, mangan es sekali meriang. Saudara. Artinya apa? Di dalam hidup kita ini mulai diambil. Saudara. Mulai pergi dengan sendirinya. Saudara lihat foto saya mungkin 40 tahun yang lalu atau mungkin 45 tahun yang lalu, panjangnya segini, keribu lagi. Sekarang bu keribu ini lu dia kurang ngerti. Dengan sendirinya pergi sendiri. Tak tahan nih rak iso-iso. Meh turu tak seleke alon-alon supaya rak rontok. Rontok dhewe saudaraku. Artinya bahwa dipanggil. Pergi dengan sendiri-sendiri. Saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa kau tahankan dalam hidup ini. Gitu. Dulu tensinya bagus. 90, 110. 80 atau mungkin 110, 70, 110, bagus. Ketika ditensi dokternya alami, good gitu. Hari ini saudaraku, tensinya naik turun, jantungnya mulai deg-degan, gemetar, turu ra iso turu, jam telu turu, tangi ra iso turu meneh. Hidup kita sudah mulai goyah saudaraku. Bisa enggak kita di tengah-tengah diambili semua ini kita ngomong gini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bisa enggak saudaraku? Jadi latih saudaraku. Ditilang 1.000 geger saudaraku. Ning di 1.000 tak dilekeke geger saudaraku. Cek 1.000 sudah geger saudaraku. Belum diambil semuanya, sudah jadi masalah. Apalagi diambil semuanya. Bisa enggak kita tetap beribadah dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Dari awal sampai tadi, pujian kita cuma satu, demi kemuliaan nama Dia. Tidak ada kepujian, Yesus jelek, tidak ada gitu. Selalu Yesus baik, Yesus yang dimuliakan, semua untuk Tuhan diagungkan. Bisa enggak ketika semuanya diambil Tuhan, semuanya habis dalam hidup kita dan berkata, Yesus, terpujilah namamu. Bisa enggak? Ketika sudah gatal, digeger saudara, digaruk sama kuku aja enggak bisa. Enggak hilang gatalnya, digaruk sama beling saudaraku, nyekrek-nyekrek semua. Bisa enggak kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Itu ibadah saudara. Oh, rasanya mesti jauh saudaraku dalam hidup saudara. Lagi ketemu pendetanya pas tegang soal duit, tadi duit. Ketemu, pendeta lagi bayangke adoh banget, ketemu rak ndeloki. Cerita sak pasar, pendetaku, ketemu aku menang gue sih, gaya, itu saudara. Ini saudaraku, tidak bisa ibadah. Bisa tidak kita ibadah dalam hidup ini? Ayub saudaraku. Ayub dalam kondisi ini, kondisi yang paling sulit yang Ayub hadapi ini, itu siapa yang nyuruh saudaraku? Siapa yang kontrol saudaraku? Apa ini salahnya Tuhan? No. Tuhan bahkan bangga. Dia ketemu iblis berkata, iblis, kan enggak ngerti Ayub kah? Ayub ini dahsyat. Orang luar biasa. Dia di hatiku.
Ya wae Tuhan. Coba hartanya diambil, semuanya diambil, gimana? Gitu ya. Betul diambil, silakan diambil. Tapi semua apa yang terjadi itu dalam kontrol Tuhan. Ingat ya, apa yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, itu dalam kontrol Tuhan. Amin. Setiap iblis memang menguji, iblis itu datang untuk membunuh dan mencuri dan membinasakan. Tetapi itu pun dalam kontrol Tuhan dan Tuhan berkata gini, boleh kamu lakukan, tapi yang ini jangan loh. Iblis tidak bisa apa-apa, saudaraku. Seandainya kata Tuhan berkata, tidak, biarkan Ayub tidak ada kau sentuh. Tidak bisa nyentuh, saudaraku. Ketika Tuhan berkata, baiklah kamu sentuh, tapi yang ini jangan ya. Bagian tubuhnya jangan, jiwanya jangan, rohnya jangan. Iblis pergi, dia lakukan, anaknya Ayub mati, semua barangnya habis. Itu seizin kontrol Tuhan. Dan Ayub mudeng dalam hidup ini. Harusnya saudara tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Tidak punya duit itu dalam kontrol Tuhan, saudaraku. Jangan, aduh Tuhan, kenapa tidak ada duit? Duit itu habis. Dalam kontrol Tuhan. Aduh sakit, ini mana? Ada orang utang tidak bayar, gitu ya. Ada utang tidak bayar. Ini piye dikakali, ini bagaimana? Saya berikan dalam kontrol Tuhan. Yakinilah. Kalau sudah ngerti hal itu, ketika musibah datang dalam hidupmu, saudara akan berkata apa? Terpujilah nama Tuhan. Bisa enggak saudara? Orang pabrik nyikut saudara. Tetangga saudara ngerasani begitu rupa. Sampai habis. Ngerasanan itu sampai begitu rupa. Bisa enggak kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah bisa. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah dapat. Pasti seizin Tuhan. Amin. Virus bisa masuk ya dalam hidup saudara. Tapi itu seizin Tuhan, saya beritahu. Seizin Tuhan. Jadi jangan pikir bahwa, wah, pakai masker boleh enggak? Harus. Cuci tangan harus. Tapi virus bisa masuk itu seizin Tuhan. Saudara mau pakai masker, mau apapun juga Tuhan izinkan itu, bisa saudara masuk. Tapi saya ingin beritahu buat saudara, bahwa semuanya itu seizin Tuhan. Kalau kita ngerti ini, nyaman hidup ini, sejahtera hidup ini, tenang aja hidup ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ketika kita ini ngalami sesuatu dalam hidup ini, atau mungkin ada teman yang ngalami, atau mungkin ada saudara yang mengalami, yang saudara harus lakukan satu, tidak seperti istri Ayub, yang berkata apa? Wes matio, ra usah urip meneh gitu. Istri Ayub ngomong gitu. Artinya apa? Ketika teman-teman sudah menghadapi, yang saudara harus lakukan menemani, dengar apa yang dia keluhkan. Jangan wes ngene iki ra iso wes mati wae gitu, ndak bisa. Beri dia penghiburan, dia perkataan yang baik, itu yang harus terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau ini terjadi saudaraku, hidup ini nyaman. Hidup akan sukacita. Gitu ya saudaraku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya anak, yang masih bergelantungan di pundakmu anakmu. One day anakmu akan pergi. Tinggal kamu mbek suamimu tok dhewean. Kaya aku lho, anak lunga kabeh. Bare aku mbek nyonyaku mas iki semene gedine. Kadang-kadang ndoleki nyonyaku ndolek aku ning ndi ra ngerti lho. Ngerti-ngerti ning dhuwur gendeng dan di talang. Sehingga kalau dia lagi ngomong mbek aku dah, lagi ngomong aku meh pergi dah. Sik mi, aku wedine aku lunga, dia ra ngerti dia ngomong dhewe. Ngene lho Pi, sadonge Pi dia ngomong dhewe. Padahal aku ora ning nggone. Tak medeni. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, istri saya baik. Kalau lihat dakor dia ngenteni aku kadang. Kepingin apa? Nonton bareng-bareng, guyu bareng, nikmati bareng, rasane ngono saudaraku. Nanti dah dia mau ke belakang dulu, dakornya di push track. Enteni Pis ya, tak lunga kamar mandi sik.
garek wong loro saudaraku. Jadi sudah pengasih Tuhan, lama-lama diambil. Ngono wong loro garek wong apa, Bu? Bu nah. Garek wong ji ya. Janjian deh Pak Awet. Ndak janjian yo. So aku ngene aku mulai sik ya ora ono ya. Ndak ngerti. Tatong tinggal siji tok, Saudara. Siji wis ra kuat ngadeg, Saudara. Siji 11 ilang kabeh, Saudara. Ini, Saudara. Hidup ini akan dihabisin gitu. Itu sudah kasih Tuhan. Ibadah kita setiap hari. Gitu ya. Nah di gereja sih kayak malaikat, Saudara. Kemudian dan di luar juga kayak malaikat. Saudara. Ketemu puji Tuhan. Oh haleluya gitu. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Itu pesan saya minggu ini. Jadi jangan susah kalau ada apa-apa dalam hidup kita. Itu pasti dalam kontrol Tuhan, pastilah. Oh di PHK, bersyukur dalam kontrol Tuhan. Gitu. Itu saudaraku, bersyukur. Tuhan bisa nyari saudara enggak saudaraku? Bisa saudaraku. Bagi Tuhan, dimanapun engkau berada, kalau Tuhan mau cari dan memberkati engkau, sanggup Tuhan. Namanya Daud, itu ada di padang mengembalakan kambing domba yang isinya mbuh loro, mbuh telu. Dia ada di sana, jauh dari rumahnya. Ketika Samuel datang, dia mau mengurapi itu ya. Dijok ke anaknya satu ada jok ke saudaraku, jadi nyonyok ke, ini anakku yang pertama ganteng nih, jadi tentara pantes nih, udah gede nih, awalnya juga gede, lah nggak cocok gitu ya, nggak cocok, semua nggak cocok saudaraku, tidak pas. Nah Tuhan dah milih saudaraku, Tuhan dah milih, terus Tuhan tanya, dah metu kabeh dantek. Terus yang punya anak menang weh dantek. Samuel tanya, ini tok tuh anakmu, ada lagi enggak? Ada sih, cili elek. Melakukannya kemayu lagi. Wajah elok, ono tok. Lanang kok elok ya, lanang ganteng tuh sih. Elok, di mana dia? Wah nek marani ya berjam-jam kesuwen toh, salah siji ae rak wis ya. Ndak. Samuel garang sebelum dia datang, tidak ada persembahan korban. Gitu. Dipanggil dulu saudaraku sampai datang. Dan baru pengurapan itu datang. Jangan pikir sudah kecil, cuma ada di ngablak aja lah. Jangan pikir gitu. Tuhan sanggup, mata Tuhan sanggup melihat kehidupan saudara dimanapun. Saudaraku, dimanapun. Jadi kalau Tuhan mau memberkati itu hal yang paling kecil. Gini aja loh saudara, jadi berkat saudara. Kalau enggak, wis dinyoke di depan aja bisa hilang saudara berkat tuh. Jadi buat hidup saudara, sungguh-sungguh baik Tuhan. Sampai saudara bisa menikmati blessing-nya dari Tuhan ada dalam hidup saudara. Oh itu luar biasa. Tuhan pasti memberkati saudara, amin. Buat hidup saudara benar ya, higienis ya hidup saudara ya. Perilaku saudara higienis, bukan tangan dan tangan pakai masker. Dimaskeri hatimu ya, supaya kalau ada orang menyakiti tertolak gitu ya. Hatiku udah tak maskeri. Maskeri susun 3. N9. Masker N9. Ini N10. Wih, masker hatiku tak N10. Bahkan gantolannya bukan sekedar tali elastis. Bukan, kawat. Bedrat. Dilas ngene Pak Simon. Hati ini disentuh ndak bisa. Corona meh mabur ndlesep aja ndak bisa. Itu hati sudah perlu di gitu ya, saudara. Siap ya? Jadi kalau tonggone ngamuk, kebanjiran, ora apa-apa, hurung air bah, baru air kericik-kericik aja, seperti itu. Saudara akan hidup nyaman, menikmati hidup ini. Gitu ya, koncone ndelok TV, ora apa-apa.
Wah, aku wong sugih, TV-ne sak kamar 1, 2, 3, 4, pipin 4. Depan TV gede gitu. Kalau sudah bisa pakai PN gitu. Gitu. Wedine kayak gitu. Saudara mbak pulang TV itu tekan omah ana suarane. Harus pakai alat sendiri supaya mentu suarane. Mau enggak? Ada yang mau? Bawa pulang aja. Nyosok-nyosok inggun, gitu. Kalau ada mau besar tuh 45 in. Itu dilihat 2 meter langsung lodoken. Pastilah. Gitu. Kalau mau bawa pulang, Pak Mas, saya mau Pak, bawa pulang. Tapi kalau dibuat style tidak ada alatnya, amplifiernya di luar, tidak mentu suaranya maaf gitu. Tapi tak tambahi suara, gitu ya. Jadi sudah kasih Tuhan, kaya-kayane sugih, saudara nganggur kuwi, sesuk listrike munggah, bayar larang, gitu. Jadi percuma, tidak usah dah saudara. Lebih baik jangan, ya. Biarkanlah di situ, ya. Baik, itu udah kasih Tuhan. Tapi kalau Tanto bilang, Pak, enggak, listrik saya tak naik, tak Tanto ya, biar Burus di perjalanan hidupnya bisa lihat TV gede, yos nyewa VR, bawa pulang, gitu ya. Gitu. Nah Tanto tan kuat, digotong wong loro ra kuat. Itu TV itu di bawah, untuk naik ke atas saya ngenteni Andri bangun. Nyonya aku tajak gotong itu ra kuat boyokku. Jel guyu meneh. Andri cek turu. Ngenteni dari pindah sini kayak ke sini loh, Saudara. Naik ngenteni Pak Andri bangun. Gugah ndak wani. Karena apa nek digugah sempoyongan malah ambruk. Ya, ngenteni dia bangun seger loh. Dia tulungin diri angkat wabot gitu. Tetapi Saudara bersyukur hati ini. Ya, yuk kita bangkit bersama, kita ibadah itu setiap hari. Biarlah kita ketemu Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan bersyukur. Kita nyanyikan lagu tadi, yang tadi, Engkaulah kebenaran. Yuk, kita bangkit sama-sama ya, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kalau hari ini ada hidangan, itu datang dari satu rekan kita. Kemarin ada satu teman memberikan persembahan untuk hidangan. Hari ini kalau betul ada, gitu. Oke. Yuk kita nyanyi satu pujian 1 kali 2 kali, kita akan berdoa. Kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, biarlah kita mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam Dia ada anugerah yang besar. Biarlah kita ungkapkan hati kita kepadanya dengan sungguh-sungguh. Hidup adalah ibadah. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesuslah kebenaran. Biarlah kita memegang janji Tuhan dalam hidup ini.
Biarlah Tuhan menyentuh hidup kita. Biarlah kita mengungkapkan isi hati kita bahwa hidup ini untuk Tuhan, bukan yang lain. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Jesus, Father, we thank you, Lord. Sikara bala bala baya, sikara bara 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 bala bala baya, sikiri bilikara bara 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 baya, sikara bara bara bala bala baya, syukur bilikara baya. Menjauhkanku dari kasih-Mu, Kira bara 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 baya, syukurin lama 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 baya. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberkati setiap kami yang hadir dari depan sampai belakang. Lindungi mereka dari semua virus dalam hidup ini. Kami hanya bisa percaya kepadamu. Ada keluarga Pak Tono, ada keluarga Pak Ari, keluarga Pak Simon, Pak Gurianto, semua kami, ada keluarga daripada Andre, ibunya, ada keluarga daripada Tanto. Tuhan memberkati, kasih kemurahan-Mu semua kami Tuhan yang ada di tempat ini, keluarga Tinani dan semua kami yang di tempat ini yang belum sempat kami sebut namanya. Hanya satu kami minta, Engkau melindungi Tuhan. Bukan sekedar Engkau melindungi seperti masker yang kami pakai. Biar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ada perlindungan Tuhan. Kami biji mata-Mu Tuhan, tak seorang pun diizinkan menyentuhnya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua kami. Warga Pak Nathan, Pak Daniel, semua kami Tuhan memberkati pada hari. Ada Frida, ibunya, semuanya Tuhan. Bu Indah Tuhan memberkati. Bukim semuanya Tuhan dengan kasih kemurahan-Mu, pertolongan. Kami mohon kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, tidak ada perlindungan lain hari ini kecuali kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Karena segala kemungkinan bisa terjadi, tapi di dalam Tuhan segala sesuatu pun bisa terjadi. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, buka hatimu. Buatlah hidupmu higienis, buatlah hidupmu kudus, supaya engkau menerima anugerah. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya di dalam Yesus Kristus, dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai hidupmu pada hari ini sampai Dia datang kedua kali menjemput engkau di awan-awan dalam kemuliaannya. Semua kita yang diberkati berkata,
Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.